Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Itam. Oke, terima kasih ya Sobat Pak Itam yang sudah mengikuti channel ini. Terima kasih untuk supportnya sehingga Pak Itam selalu update untuk perkembangan-perkembangan dan makanan-makanan yang luar biasa di Indonesia. Oke Sobat Pak Itam, nah kali ini Pak Itam mau bikin masakan apa snack ya? Ya bisa dibilang ini snack sih. Ya, Pak Itam mau bikin sushi dari nasi merah. Wow, jadi kombinasi antara sushi dan nasi merah yang makanan Indonesia banget. Oke, Sobat Pak Itam, cukup simpel untuk pembuatannya. Nah, kebetulan Pak Itam menggunakan rumput laut kering panggang ya, Sobat Pak Itam. Dan ini Pak Itam beli saat Harbolnas saat tanggal 10 bulan 10. Wow, dapat promo dong dari salah satu minimarket. Iya, coba deh ke sana. Cukup simpel, Pak Itam cuma menggunakan rumput laut kering panggang, lalu Pak Itam menggunakan telur, ada 3 bawang siung, dan ada Royco ya, Sobat Pak Itam. Nah ini nanti untuk isinya. Nah Pak Itam menggunakan benar-benar beras merah yang sangat sehat sekali untuk kesehatan kita. Cukup simple, ya Sobat Pak Itam bisa ngelihat kalau dari rumput laut sendiri, ini adalah lembaran rumput laut yang dipanggang dengan rasa yang cukup nikmat. Nah, ini cocok banget sih sebenarnya untuk kita makan biasa, tetapi Pak Itam membuat sushi ya, Sobat Pak Itam. Nah, langkah berikutnya adalah Pak Itam mencoba untuk memasak nasi terlebih dahulu ya. Setelah beras merahnya dicuci, nah Pak Itam mencoba untuk memasak. Pak Itam menggunakan Cosmos CRJ 107. Ya, ini adalah tempat nasi perjuangan Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam, bisa dilihat ini Pak Itam mencoba untuk memotong dari bawang merah ya, Sobat Pak Itam. Ya, Sobat Pak Itam bisa melihat ini Pak Itam mencoba untuk memasukkan Royco. Ini Pak Itam mau memasukkan untuk apa ya? Oh ya, ini untuk menggoreng telur ya Sobat Pak Itam. Pak Itam tidak menggunakan garam tapi cukup untuk Royco dan 1 buah telur. Ini untuk isian dari susinya nanti ya Sobat Pak Itam. Nah, ini kurang lebih 1 telur. Tentatif mau banyak-banyak, yang pastinya 1 telur aja cukup untuk isian dari sushi beras merah ini nanti. Nah, jangan lupa diaduk ya Sobat Pak Itam. Ya Sobat Pak Itam, jangan lupa diaduk terus ya untuk telurnya, karena ini kita mau membuat telur dadar. Nah Sobat Pak Itam bisa ngelihat ini adalah sushi yang Pak Itam pakai. Ini rasa pedas dan ada yang tidak rasa pedas ya Sobat Pak Itam. Nah Sobat Pak Itam bisa ngelihat inilah yang Pak Itam beli tadi, dan dengan harga yang murah pastinya. Oke, ini perkenalan dan saatnya kita ke dapur ya Sobat Pak Itam. Pak Itam mau mencoba untuk goreng telur dadar, dimana telur dadar ini nanti untuk isian dari sushi beras merah yang Pak Itam bikin. Cukup simple untuk sarapan pagi, untuk makan malam yang ibarat kata Sobat Pak Itam yang terlalu sibuk dengan kegiatan-kegiatannya, ini cocok sekali untuk dibikin. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat, kita coba untuk kocok ya. Nah, setelah itu kita masukin ya ke dalam kuali yang minyaknya udah agak panas, Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat, ini cukup simpel. Pak Itam bikin telur dadar dengan menggunakan siung bawang merah. Tentatif menggunakan bawang atau tidak, terserah. Yang penting, intinya telur dadar ini nanti untuk isinya Sobat Pak Itam. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngelihat, ini tampilannya setelah digoreng dan cukup udah sedikit matang. Saatnya kita membuat balikan dari telur dadarnya ya Sobat Pak Itam. Jangan sampai terlalu gosong Sobat Pak Itam. Kita gorengnya agak kecoklatan saja ya. Nah, setelah dibalik, kita balik lagi. Oke Sobat Pak Itam. Nah, setelah itu kita tiriskan. Nah, langkah berikutnya adalah kita lihat ya, beras yang tadi kita masak pakai Cosmos dan ternyata sudah masak. Saatnya kita tiriskan ya. Nah, telur tadi kita iris kecil-kecil ya Sobat Pak Itam, yang nantinya bisa kita isi di dalam rumput laut dan dibalut dengan nasi. Ini Pak Itam potong
kecil-kecil ya. Ini Pak Itam potong panjang terlebih dahulu. Nanti setelah itu Pak Itam akan belah semuanya. Ini semuanya kita potong panjang-panjang karena nanti kita harus menyesuaikan dengan dari rumput lautnya, dari bentuk rumput lautnya. Boleh sih terlalu panjang tapi nggak apa-apa. Yang jelas kita harus sesuaikan dengan bentuk dari rumput laut. Kebetulan Pak Itam beli yang agak kecil ya. Nah setelah itu kita potong. Cukup simpel sih. Jadi yang pastinya nanti sedikit-sedikit saja untuk isinya. Nah Sobat Pak Itam, ini Pak Itam mencoba untuk buka rumput laut panggang. Nah Pak Itam ternyata menggunakan yang rumput laut panggang nasi tidak pedas ya. Cukup simpel. Dan ini benar-benar dalam satu pack ini terdiri dari 10 pack. Jadi kita bisa membuat sushi beras merahnya 10 pack. Nah, Sobat Pak Itam bisa ngeliat inilah tampilan dari rumput lautnya. Oke, langkah berikutnya adalah kita membentuk ya. Ya kita keluarkan satu rumput laut, lalu kita masukkan nasi yang udah masak tadi. Tentatif mau banyak-banyak. Tapi kalau Pak Itam menggunakan sendok, sebenarnya ini sendok untuk gula atau garam, tapi Pak Itam gunain ya cukup lumayan sih. Nah jadi tinggal melakukan seperti itu, kita masukkan telurnya dan kita gulung, dah jadi deh susinya. Nah Sobat Pak Itam, kita lakukan secara berulang ya sampai akhirnya nanti semuanya jadi. Cukup simple dan cukup enak pastinya. Dan thanks kita dapat promo ya untuk pembelian ini. Nah, kita gulung ya Sobat Pak Itam. Cukup simpel untuk pembuatan ini. Semua orang bisa asal telaten. Asal telaten. Ya semuanya harus bisa. Nah, kita coba lagi ya Sobat Pak Itam. Yang jelas kalau Pak Itam bilang antara rumput laut panggang dengan yang rumput laut panggang pedas, Pak Itam lebih prepare yang biasa karena pedas nggak cocok untuk anak-anak. Jadi lebih baik kalau untuk anak-anak kita beli yang biasa saja. Nah, ini sudah jadi kurang lebih 4 sushi. Ini cukup simpel dan cukup enak yang pastinya. Dan ini bisa jadi salah satu ide bisnis juga. Tapi kita juga harus tahu distributor untuk beli rumput lautnya ya Sobat Pak Itam. Ini bener-bener jajanan atau snack yang enak sekali yang pastinya simple dan yang pastinya enak sekali rasanya. Ya, dalam satu bungkus tadi, Sobat Pak Itam bisa ngeliat kan 10 jadi nanti ini sushinya kurang lebih bisa jadi 10 sushi. Untuk isinya terserah ya. Ini Pak Itam melihatkan lagi cara untuk membuat sushinya. Perlahan tapi pasti dan yang pastinya harus rapi Sobat Pak Itam. Bener-bener enak dan bener-bener nikmat. Dan ini cocok sekali dimakan untuk sarapan dan makan malam. Karena menggunakan beras merah jadi tidak terlalu banyak ya kita makannya. Buat santai juga bisa, karena sambil nonton TV, sambil baca buku. Jadi itu semacam kayak snack, tapi mengenyangkan. Nah Sobat Pak Itam, inilah hasil yang Pak Itam bikin. Semoga apa yang Pak Itam bikin bermanfaat dan Sobat Pak Itam mencontohkan di rumah ya. Mumpung masih ada promo tuh, ayo Sobat Pak Itam beli ya di minimarket terdekat. Oke, enjoy, semoga bermanfaat. Terima kasih.